Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan taubat. At-taubah, kalimat taubat diambil dari kalimat aubah. Aubah itu artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hal yang perlu kita lakukan tatkala hati kita sudah merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan menemukan taubat nasuha, seseorang tidak akan mencapai kepada taubat yang sebenarnya kecuali ia harus memenuhi 3 hal dulu. Yang pertama adalah al-ilmu, pengetahuan. Yang kedua adalah hal, keadaan. Dan yang ketiga adalah al-fi'lu, pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Yang dimaksud dengan ilmu adalah pengetahuan, pemahaman yang harus kita fahamkan di dalam hati kita bahwasanya diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari hamba Allah? Pekerjaan kita, ucapan kita, apa yang kita perbuat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini senantiasa dihadirkan, difahamkan kepada diri kita agar supaya kita senantiasa nanti bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sementara. Sadari bahwasanya kehidupan di dunia kita ini singkat sekali. Umur kita adalah seberapa? 60, 70. Maka setelah kita selesai dari umur 70 kita akan meninggal. Dan tatkala kita meninggal, sungguh kehidupan kita di dunia akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan asal tahu saja, ucapan kita dicatat oleh Allah. Langkah kita, kaki kita kemana dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking hebatnya Allah memperhatikan kehidupan kita, memperhatikan langkah-langkah kita, Allah menitipkan 2 malaikat berada di kanan kiri kita. Raqib, atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidak ada suatu apapun yang diucapkan oleh seorang hamba Allah kecuali malaikat raqib, atid mencatat ketawa kita, senyum kita, ngomong kita, cemberut kita, diam kita, apapun dicatat. Kita di hadapan Allah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sedemikian detail Allah memperhatikan kita. Dan ini semuanya nanti ada hitung-hitungannya di hadapan Allah. Kapan kita sudah sadar bahwasannya diri kita diperhatikan oleh Allah seperti ini, bahwasanya malaikat raqib atid senantiasa mengintai kita, senantiasa menulis amal kebaikan kita, senantiasa menulis amal kejelekan kita, maka dari situlah kita akan menemukan satu bentuk yang kedua, yaitu hal keadaan. Hal keadaan di sini apa? Keadaan an-nadam, menyesal, keadaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kemarin aku melanggar Allah berarti Allah tahu. Oh, kemarin aku nggak sholat berarti Allah ngerti. Oh, kemarin aku melihat yang haram berarti Allah mengetahui. Oh, kemarin transaksi saya nggak benar Allah tahu. Kapan dia sudah paham dirinya diperhatikan oleh Allah, maka dia akan menemukan satu keadaan penyesalan. Satu keadaan sedih, satu keadaan takut, satu keadaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah buah dari ilmu bahwasanya dirinya faham, dirinya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu apapun yang kita lakukan kecuali diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran kita dan kadang aneh di atas aneh. Kadang seseorang itu lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah. Seseorang itu kadang lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Allah. Sehingga ada sebagian hamba-hamba Allah yang tidak dibimbing oleh Allah melakukan kemaksiatan, ia hanya mikir jangan sampai kemaksiatanku dilihat manusia. Tapi dia nggak mikir bahwasanya kemaksiatannya dilihat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahamkan kepada diri kita bahwasanya apapun akan dituntut di hadapan Allah. Maka tatkala pemahaman ini muncul, kita akan menyesal. Menyesal, ya Allah, mataku pernah melihat yang haram. Ya Allah, aku pernah berbuat ini. Menyesal. Nah, tatkala dia sudah menyesal seperti itu, maka dia akan menemukan satu keadaan, satu buah bukti dari penyesalannya apa? Al-iqrar. Ya, dalam arti saat itu adalah al-iqla. Ia melepaskan untuk tidak mau berbuat maksiat lagi. Ayat zima alla yauda, dia tidak akan mengulangi kemaksiatan tersebut. Kapan muncul adanya pelepasan dari kemaksiatan tersebut? Kapan muncul adanya tidak mau mengulangi kemaksiatan tersebut? Tatkala dia sudah menghadirkan rasa malu kepada Allah, rasa penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan ulama-ulama terdahulu tatkala dari kalangan orang-orang soleh ahli Basrah,
tatkala beliau melakukan pelanggaran kepada Allah, beliau menyesal sekali sampai disebutkan suatu ketika ada salah satu orang dari ahli Basrah, orang-orang soleh. Ia saat itu menghadap kepada para ulama. Wahai ulama, apakah Allah akan mengampuni aku? Aku punya dosa. Maka ulama tersebut berkata, selama engkau tobat dengan sesungguhnya, maka Allah akan mengampunimu. Tatkala dia mendengar Allah akan mengampunimu, maka dia wajahnya berbinar-binar senang. Kemudian dia berlalu lewat ke sana. Tatkala sudah berlalu lewat ke sana, ternyata datang lagi itu orang. Dan ternyata wajahnya berubah. Sehingga ditanya oleh para ulama, kenapa wajahmu berubah? Wahai ulama, saya mau bertanya. Memang jika tobatku benar, aku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah melihat tidak tatkala aku melakukan maksiat. Maka dijawab oleh para ulama, ya Allah tahu. Maka itu orang tersebut menjerit dengan sekeras-kerasnya, maka seketika itu dia meninggal. Apa yang dirasa oleh hamba tersebut? Apa yang dirasa oleh orang tersebut? Yang dirasa oleh orang tersebut adalah hubungan yang sangat dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah diangkat derajatnya oleh Allah, bukan urusan kemaksiatan saja, hanya sebatas mendapatkan pengampunan saja, lalu dia tidak malu kepada Allah, bukan itu saja. Akan tapi walaupun dia diampuni oleh Allah, dia tetap merasa malu. Berarti aku melakukan maksiat, Allah tahu. Sehingga dia berteriak dengan keras, lalu nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu kita pahami dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah satu, dia memahami Allah Maha Kasih dan Sayang. Dia melakukan maksiat tapi rezeki masih diberikan oleh Allah kepada dia. Terus dia nggak sholat, rezeki lancar, besok masih diberi makan oleh Allah. Maka ini makna yang sangat dalam yang dihadirkan oleh orang tersebut, sehingga orang tersebut teriak malu kepada Allah hingga mati. Hal yang kedua, Allah menyembunyikan kejelekan dia di hadapan teman-temannya. Tatkala dia punya kesalahan, ternyata banyak teman-temannya masih semerawung dengan dia. Banyak teman-temannya masih hidup bareng dengan dia. Banyak teman-temannya masih menghormat kepada dia. Padahal dia punya maksiat. Artinya apa? Kemaksiatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga, ternyata Allah tidak langsung mengadab dari orang yang melakukan maksiat. Dengan tiga hal inilah menjadikan orang tersebut merasa malu sehingga teriak dengan kencang, teriak dengan keras sekali hingga dia mati. Inilah penyesalan orang-orang terdahulu. Maka kapan kita ingin kembali kepada Allah, hendaknya kita harus nyesel, nangis kepada Allah, kapok, tidak bakal mengulangi lagi. Kapan orang ada makna penyesalan seperti ini, sungguh dia akan menemukan tobat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahamilah, ini jikalau tobat dosanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kalau dosa kita urusannya kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang. Tapi ingat, jangan pernah meremehkan pengampunan Allah. Siapapun yang meremehkan pengampunan Allah, maka sungguh keadilan Allah sangat tegas. Keadilan Allah sangat ada, maka jangan sampai kita meremehkan pengampunan Allah sehingga mendapatkan keadilan Allah lalu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang soleh terdahulu, di saat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam urusan maksiat saja, akan tapi kadang urusan kebaikan pun beliau masih tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dalam urusan kebaikan dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, tatkala dia melakukan kebaikan ternyata niatnya bukan karena Allah. Tatkala dia makan ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama kami setelah ini. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Mas'ud suatu ketika kedatangan tamu. Dan tamu tersebut menangis di hadapan Abdullah ibnu Mas'ud sambil bertanya, "Wahai imam besar Abdullah ibnu Mas'ud, mungkinkah dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud melihat itu wajah orang, lalu Abdullah ibnu Mas'ud berpaling, membuang mukanya dari orang tersebut. Maka orang tersebut semakin menangis menjadi-jadi. Tangisannya semakin kencang. Tangisannya semakin menjadi-jadi. Deraian air matanya semakin deras. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Hei,
tamu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal tahu saja, pintu surga Allah itu ada 8 dan semuanya dibuka dan kadang ditutup. Kadang dibuka, kadang ditutup. Hanya ada satu pintu yang senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga tersebut yang bernama pintu taubat. Maka selagi engkau benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatmu akan diterima oleh Allah. Wahai para tamu yang dirahmati oleh Allah, kembalilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika hati Anda tergugah dengan kalimat Abdullah ibn Mas'ud tersebut, pintu surga tertutup terbuka, kecuali hanya satu pintu yang senantiasa terbuka, yaitu pintu surga yang bernama taubat. Maka perbanyaklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kembali kepada Allah. Dosa kita ini numpuk, dosa kita ini banyak, dosa kita ini seabrek-abrek. Apa yang pernah kita berbuat? Hampir semuanya dosa. Maka ayo, hal utama yang perlu kita lakukan sebelum kita mendapatkan ridho Allah, hendaknya kita kembali kepada Allah, tobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berkata, salah apa saya harus tobat? Ini jeleknya orang ini. Ada orang punya salah tapi nggak merasa, ini jeleknya orang ini. Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah berbuat salah, beliau maksum, dijaga dari urusan kesalahan. Akan tapi disebutkan, wallahu inni la astaghfiru wa atubu ilai fil yaum akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, tidak berlalu satu hari satu malam kecuali aku memperbanyak istighfar kepada Allah melebihi daripada 70 kali, dalam riwayat melebihi dari 100 kali. Subhanallah, ini Nabi Muhammad. Padahal beliau nggak punya dosa. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Kita ini banyak dosa. Dosa mulut, dosa mata, ya. Maka ayo kita kembali kepada Allah, istighfar, membaca istighfar, dan ingat istighfar kita harus direnungi, istighfar kita harus menjadikan khusyuk. Jangan sampai istighfar kita hati kita kemana. Rabi'atul Adawiyah pernah berkata, innal istighfarona yaftakiru ilal istighfar. Sesungguhnya istighfar kita ini butuh diistighfari. Subhanallah. Kita baca istighfar butuh diistighfari. Kenapa? Karena istighfar kita belum hadir namanya Allah. Istighfar kita belum hadir Allah di dalam hati kita. Sehingga istighfar kita ini istighfar hanya ampang. Istighfar tidak berbobot. Maka jadikan istighfar kita adalah istighfar yang berbobot. Jangan pernah mengucapkan istighfar kecuali disertai dengan derayan air mata. Tangisan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda orang menyesal itu ada derayan air mata. Tanda orang menyesal itu air matanya senantiasa berjatuhan. Dan ini yang sering dilakukan oleh para ulama. Tidak lewat satu malam di saat beliau menghadap kepada Allah, tidak menghadap kepada Allah, kemudian istighfar kepada Allah, kecuali dia menangis. Derayan air matanya banyak. Bahkan apakah diri kita ini kalah dengan seseorang yang bernama Imam Ali Zainal Abidin? Beliau adalah orang yang mulia, cucunya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu tidak pernah masuk masjid kecuali nangis. Padahal beliau adalah masih kanak-kanak, beliau masih anak kecil. Suatu ketika beliau masuk masjid, ada di sop yang pertama, lalu kemudian menangis. Lalu ada orang-orang sepuh datang, wahai si bocah, wahai si anak, kenapa engkau menangis seperti itu? Emangnya ada apa? Apakah orang tuamu meninggal? Apakah kamu punya masalah? Tidak. Kenapa kamu menangis seperti itu? Aku menangis adalah aku banyak dosa, takut dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini Imam Ali Zainal Abidin masih kecil, tapi takut dirinya untuk dimasukkan ke neraka. Kenapa? Merasa dirinya punya dosa. Maka orang sepuh tadi berkata, hei anakku, wahai bocah, di neraka itu tidak akan ada anak-anak kecil. Anak kecil tidak akan masuk neraka. Tiba-tiba Imam Ali Zainal Abidin, si kecil tadi itu ngomong, wahai bapak, wahai paman, apakah di rumahmu ada tungku, tempat penanak nasi, tempat untuk membakar apa? Yang sehingga makanan itu terkumpulkan ada di situ. Apakah engkau punya tungku? Iya punya. Kira-kira orang kalau menyalakan tungku, itu kira-kira pakai kayu yang gede, yang besar-besar, ataukah pakai kayu yang kecil-kecil? Ya tentunya pakai kayu yang kecil-kecil dulu. Maka aku takut, wahai paman, jangan sampai aku menjadi bara api yang untuk menyulukan api dengan kayu-kayu kecil dari api neraka tersebut. Inilah yang ditakutkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Walaupun beliau masih kecil ternyata rindu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita wahai pemirsa? Dosa kita sangat banyak, dosa kita sangat banyak, dosa kita sangat banyak. Ayo ketahuilah, walaupun dosa kita sangat banyak, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Sampai disebutkan tatkala malam hari tiba, Allah itu menyeru kepada hambanya, ayo siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni.
Bahkan tatkala matahari terbenam pun Allah menyeru kepada hambanya, ayo siapa yang minta ampun kepadaku. Barangkali di siang hari dia melakukan dosa, sore hari ini mau tobat, sok akan aku ampuni dosa-dosanya. Begitu juga tatkala terbitnya matahari di pagi hari pun Allah menyeru kepada hamba-hambanya, ayo siapa yang malam hari melakukan dosa, kembalilah di pagi hari ini, niscaya akan aku ampuni. Maka inilah termasuk kasih sayang Allah kepada hambanya di dalam urusan pengampunannya. Maka ayo kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bisa bertobat dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bergembira kapan waktu melihat hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan Allah mengalahkan kegembiraan orang yang menemukan barangnya setelah sekian lama hilang. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah sangat gembira melihat hambanya yang tadinya terjumus dalam kubang-kubang kemaksiatan, lalu kemudian dia kembali kepada Allah. Allah sangat gembira sekali hingga kegembiraan itu mengalahkan seseorang yang hilang ontanya ada di gurun pasir, yang melakukan perjalanan jauh, membawa onta, bekalnya semuanya berada di ontanya. Tatkala ia merasakan kecapean lalu dia berteduh ada di bawah pohon, lalu dia ketiduran. Tatkala dia bangun dari tidurnya, kemudian dia menemukan ontanya hilang. Ontanya hilang, padahal bekal ada di situ. Dan ini kendaraan satu-satunya. Dia sudah mencari ke sana kemari, tak kunjung-kunjung ketemu. Hingga dia hampir putus asa. Kemudian dia berteduh lagi di bawah pohon. Lalu hampir ketiduran lagi. Kemudian setelah ketiduran yang kedua, lalu dia bangun. Kemudian ditemukan ontanya kembali lagi. Sungguh bahagia orang tersebut. Sampai disebutkan, saking bahagianya orang tersebut, sampai doanya ketuker. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya sampai doanya ketukar seperti itu. Kebahagiaan yang dirasa oleh hamba tersebut setelah menemukan barangnya hilang lalu balik lagi, ternyata kebahagiaan hamba tersebut jauh lebih bahagia jika Allah melihat hambanya yang tadinya maksiat kembali kepada Allah, nangis kepada Allah, nyesel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah melihat dosa kita segede apapun, tapi lihatlah pengampunan Allah yang maha dahsyat, pengampunan Allah yang maha besar. Andaikan dosa kita segede atau setinggi langit, pengampunan Allah lebih daripada itu. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingat, jangan menjadi orang yang putus asa. Jangan pernah menjadi orang yang putus asa. Orang yang putus asa dijauhkan dari rahmat Allah. Allah benci dua orang. Satu, setan. Dua, orang yang putus asa. Maka segede apapun dosa kita, Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Dan perlu difahami wahai pemirsa. Ada dosa gede, ada dosa kecil. Ada dosa gede, ada dosa kecil. Dan dosa kecil sungguh kita susah untuk menjauhi. Akan tapi kita harus berusaha. Dosa kecil sungguh kita susah untuk menjauhi. Dosa besar harus kita menjauhi dosa besar. Lalu apa saja dosa besar? Dosa besar ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 11. Bahkan ada yang mengatakan apapun dosa yang ada hadnya, ada hukumannya, ada hududnya, maka itu adalah dosa besar. Akan tapi dijelaskan oleh para ulama, dosa yang besar itu adalah al-israr fil maksiyah minal kabair. Terus menerus melakukan dosa itu termasuk dosa gede. Bahkan ada lagi ulama yang mengatakan meremehkan dosa itu termasuk dosa yang besar. Artinya apa? Dosa gede itu tergantung hati kita tatkala kita melakukan maksiat tersebut. Ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala mereka melakukan dosa tidak pernah satu ada penyesalan. Bahkan dia meremehkan, Allah ini dosa kecil, sebentar lagi kita ambil wudu hilang. Oh, kalau seperti ini Allah marah. Allah marah, maka jangan pernah meremehkan dosa besar. Bagaimana bisa meremehkan dosa itu Pak Ustadz? Meremehkan dosa itu bangga dengan dosa yang dilakukan. Malamnya maksiat mabut, paginya cerita-cerita seenaknya.
malamnya melakukan zina, ternyata paginya bercerita seenaknya. Maka ini termasuk adalah orang tidak punya malu, bangga dengan urusan kemaksiatan, Allah marah, dan ini termasuk adalah dosa gede. Jadi dosa gede itu berurusan dengan hati kita. Tatkala kita melakukan maksiat itu bagaimana hati kita? Ada rasa takutkah? Ada rasa sedihkah? Kalau ternyata tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, maka itu dosa besar. Tak ubahnya seperti hanya seseorang atau mungkin anak kita, dia membawa palu, kemudian memecahkan televisi kita. Dia tidak sengaja memecahkan televisi kita. Tentu kita sebagai orang tua marah. Kenapa kamu pecah, nak? Iya, nggak sengaja. Marah karena dia ngomong nggak sengaja. Marah kita adalah marah biasa. Tapi tatkala dia meremehkan, abah banyak uangnya kayak gitu aja, masa TV-nya dipecah kayak gini saja marah. Oh, dia akan marah kalau kayak gitu. Kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia meremehkan dosa tersebut, meremehkan kesalahan tersebut. Begitu juga dengan Allah. Kapan kita meremehkan dosa? Walaupun itu kecil, jika diremehkan Allah marah. Akan tapi jika itu dosa gede, tapi kalau dia nyesel, kapok, nangis, maka itu akan menjadi dosa kecil dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah wahai pemirsa, ini semuanya yang kita bahas ini adalah dosa urusannya dengan Allah. Kalau dosa urusannya dengan Allah sangat mudah. Tapi yang mengerikan adalah jika urusan dosa dengan sesama manusia, hakul adami. Dosa sesama manusia ini juga termasuk menjadi penghambat kita tidak bakal nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat ini kita selesaikan dulu dosa dengan urusan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Yakini Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penerima tobat kita. Maka selesai dari aktivitas apapun, maka jangan lupa tutuplah dengan istighfar. Jangan lupa tutuplah dengan membaca pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar minimal 70 kali. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita hingga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang menerima tobat dari hamba-hambamu, terimalah tobat kami ya Allah. Dan jadikan siapapun di antara kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang rindu untuk tobat ya Allah. Dan tatkala kami bertobat kepadamu ya Allah, maka mohon diterima tobat kami ya Allah. Mohon diterima tobat kami ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah orang-orang yang menemukan tempat, menemukan makom orang-orang yang kau terima tobatnya. Sehingga kau mempermudah kami untuk masuk surgamu ya Allah. Dan jauhkan dari kami kemaksiatan apapun, jauhkan dari kami pelanggaran apapun ya Allah. Sungguh di saat kau menjauhkan kami dari pelanggaran, kami tidak akan maksiat, kami tidak akan terjerumus ya Allah. Wahai Zat yang memberi tobat dari segala hamba-hambamu yang bermaksiat, maka terima tobat kami, dan jadikan tobat kami sebelum ajal menjemput kami, dan jadikan tatkala kami meninggal mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ikhtara min ibadi wa mayyazahum bihidayati wa akramahum binabiyyi wa a'azzahum bidini wa sallallahu wa sallama ala nabiyil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama kami dalam program Hati ke Hati. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, sudah kita sepakati bahwasanya kita rindu dorongan motivasi kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dorongan motivasi kebaikan itu bisa terwujud dengan kita takut akan urusan siksa, urusan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dorongan itu pun muncul tatkala kita rindu akan urusan surga
Dan dorongan itu pula muncul tatkala kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kapan dorongan itu sudah muncul, semangat itu sudah muncul di dalam hati kita, maka mohon dikuatkan dan dijaga. Dikuatkan dan dijaga. Maka cara menguatkan dorongan tersebut, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dorongan tersebut, hendaknya kita jangan melanggar Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala dorongan itu sudah muncul di dalam hati kita, rasa semangat ibadah muncul di dalam hati kita, maka kita belajar untuk istiqomah kepada Allah. Istiqomah senantiasa menstabilkan dorongan-dorongan tersebut dengan cara kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, sekarang kalau kita sudah melewati itu semuanya, semangat sudah muncul di dalam hati kita. Menjaga semangat itu sudah kita laksanakan. Kira-kira sekarang hal apa yang perlu kita lakukan? Hal pertama yang perlu kita lakukan tatkala sudah muncul rasa semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pekerjaan apa yang kita lakukan? Tentu jangan sampai kita asal-asal melaksanakan ibadah kepada Allah dengan asal-asal. Jika ibadah kita asal-asal kepada Allah, tidak akan diterima ibadah kita. Maka perlu kita perhatikan bahwasanya amal kebaikan yang perlu dilakukan oleh seseorang yang rindu kepada Allah, tatkala setelah sudah muncul rasa semangat tersebut, maka hendaknya hal utama yang perlu dilakukan pekerjaan ibadah kepada Allah adalah at-taubah, yaitu kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan banyak berbicara tentang urusan taubat setelah beberapa waktu ini. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya.